Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pengaplikasian basis data pada sistem poliklinik. Oke, di sini ada anggota-anggotanya, yaitu ada Satria Darmawan Syahputra, ada Denis Setiawan, ada Muhammad Lutfi Zuhair, Raja Ihsan Kamil dengan saya sendiri, dan ada Muhammad Zaki Abdadillah. Oke, next slide. Selanjutnya ada tujuan proyek kami, yaitu yang pertama ada membangun sistem basis data yang mampu menyimpan, mengelola, dan mengorganisasi data poliklinik secara terstruktur. Yang kedua ada mempermudah proses pendaftaran pasien dengan pencatatan data yang lebih cepat, akurat, dan terpusat. Selanjutnya yang ketiga ada meningkatkan efisiensi layanan poliklinik melalui otomatisasi pencarian data pasien, dokter, dan jadwal pemeriksaan. Yang keempat ada mengurangi risiko kesalahan data dan penggunaan sistem basis data yang konsisten dan terkontrol. Yang kelima, ada menyediakan laporan dari riwayat medis pasien secara cepat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh tenaga medis. Yang keenam, ada mengoptimalkan proses administrasi seperti pengelolaan antrian, rekam medis, dan transaksi layanan. Terakhir, ada mendukung integrasi sistem sehingga tiap bagian poliklinik, pendaftaran, pemeriksaan apotek dapat saling terhubung dalam satu basis data. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Lutfi Zuhair. Di sini ada apa itu RD atau Entity Relationship Diagram. RD adalah diagram yang mempermudah kita memahami apa saja tabel yang dibutuhkan, apa isi datanya, dan bagaimana satu tabel terhubung dengan tabel lainnya. Dengan RD, pembuatan database menjadi lebih terarah dan rapi. Satu, entitas atau entity. Entitas adalah objek utama yang akan menyimpan datanya di dalam sistem. Contoh entitas yaitu petugas, pasien, obat, dan transaksi. Setiap entitas nantinya akan menjadi tabel di database. Yang kedua ada atribut. Atribut adalah informasi yang dimiliki oleh sebuah entitas. Contohnya, pada entitas pasien ada nama, alamat, dan umur. Pada entitas obat ada nama obat, kategori, dan stok. Primary key. PK adalah atribut khusus yang digunakan untuk membedakan setiap data. Contohnya, ID pasien untuk pasien, ID obat untuk obat. Foreign key atau FK adalah atribut yang digunakan untuk menghubungkan satu identitas dengan identitas yang lainnya. Contohnya, ID pasien di tabel transaksi menghubungkan transaksi dengan pasien. Yang kelima, relasi atau relationship. Relasi adalah hubungan antar entitas. Contohnya, satu pasien dapat memiliki banyak transaksi, one to many, atau 1:n, dan satu obat dapat dipakai banyak transaksi, one to many, atau one, one banding n. Relasi ini ditunjukkan melalui foreign key. RD dan penjelasannya. Di sini pasien memiliki struktur, alamat, nama, ID pasien, telepon, tanggal lahir. Pemeriksaan ada ID dokter, ID periksa, ID pasien, ID perawat, keluhan, dan diagnosa. ID pembayaran ada ID petugas, ID bayar, ID periksa, total biaya, dan tanggal bayar. Dokter ada ID dokter, nama, dan spesialis. Petugas ada ID petugas dan nama. Sedangkan perawat ada ID perawat dan nama. Identitas pasien menyimpan data dasar pasien yang berobat ke poliklinik. Atribut utamanya meliputi ID pasien ya, atau primary key, nama, alamat, telepon, dan relasi pasien terhubung ke tabel pemeriksaan, karena setiap pasien dapat melakukan banyak pemeriksaan. Dua, identitas dokter. Identitas dokter menyimpan informasi dokter yang melakukan pemeriksaan. Atributnya ID dokter, nama, spesialis, satu dokter dapat menangani banyak pemeriksaan. Entitas perawat berisi data perawat yang membantu proses pelayanan. Atribut ID perawat, nama. Perawat dapat terlibat dalam beberapa kegiatan pemeriksaan. Yang keempat, entitas petugas menyimpan informasi petugas administrasi. Atributnya adalah ID petugas, nama, dan petugas terlibat dalam mencatat pemeriksaan serta pembayaran. Yang kelima, entitas pemeriksaan. Entitas ini merupakan pusat proses medis di poliklinik. Atributnya ada ID pemeriksaan, diagnosis, keluhan, tindakan. Relasi dari entitas ini adalah satu pasien to N pemeriksaan, satu dokter to N pemeriksaan, satu petugas to N pemeriksaan. Hal ini menggambarkan bahwa pemeriksaan melibatkan satu pasien, satu dokter, dan dicatat oleh satu petugas. Namun dapat terjadi berkali-kali. Yang keenam, entitas pembayaran. Mencatat transaksi pembayaran pasien setelah pemeriksaan. Atributnya ada ID bayar, total bayar, dan tanggal bayar. Relasinya adalah satu pemeriksaan sama dengan satu pembayaran. Jadi setiap pemeriksaan menghasilkan satu data pembayaran. Nomor 7, hubungan antar entitas. Secara keseluruhan, hubungan antar entitas menunjukkan alur operasional klinik. Pasien melakukan pemeriksaan dengan dokter, petugas mencatat proses pemeriksaan, perawat mendukung proses layanan. Setelah pemeriksaan selesai, data dikaitkan dengan pembayaran untuk proses transaksi. ERD ini menggambarkan proses yang terstruktur mulai dari pencatatan pasien hingga proses pembayaran. Oke, terus yang kedua ini ada data sampel.
Nah, jadi data sampel ini adalah bagian menunjukkan isi data dari setiap tabel untuk menjelaskan bagaimana database poliklinik menyimpan informasi. Data data sampel ini penting untuk memahami alur sistem saat digunakan. Yang pertama ada tabel petugas. Nah, tabel petugas ini menyimpan data admin atau kasir yang mengelola pembayaran dan administrasi. Contohnya ada 10 petugas seperti petugas Ani, petugas Bima, dan petugas Tono, dan lain-lain. Setiap petugas memiliki username dan password untuk login ke sistem. Fungsi data ini adalah memastikan hanya petugas yang terdaftar yang dapat memproses pembayaran. Yang kedua ada tabel pasien. Di sini ada berisi beberapa pasien yang datang seperti contoh yang ada di tabel seperti Andi, Siti, dan lain-lain. Nah, contohnya ini juga dia juga ada lokasi dari alamatnya, alamat dari pasien berasal dari mana. Setiap pasien memiliki nama alamat, nomor HP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Fungsi data ini digunakan saat membuat catatan pemeriksaan dan pembayaran. Yang ketiga ada tabel dokter, berisi daftar dokter beserta spesialisnya. Di sini ada 10 contoh dokter yang sudah kami terapkan dan fungsi dari tabel ini fungsinya adalah digunakan untuk mengetahui dokter mana yang mengetahui mengenai pemeriksaan tertentu. Yang keempat ada tabel perawat. Di sini tabel perawat em, berisi informasi membantu dokter, yaitu ada 10 contoh perawat dan fungsi dari tabel ini adalah mengisi kolom ID perawat untuk tabel pemeriksaan. Yang kelima ada tabel obat, menyiapkan daftar stok dan obat yang ada di poliklinik, dan masih ada contoh lainnya. Di sini tabel ini digunakan untuk menghitung kebutuhan obat serta informasi saat pembayaran. Yang keenam ada tabel pemeriksaan, yaitu merupakan tabel utama yang menghubungkan pasien, dokter, dan perawat. Contoh data pemeriksaan yaitu pemeriksaan pasien satu, dokter 2, dan perawat satu. Nah, keluhannya bisa bisa apa saja seperti demam. Dengan dokter dapat mendiagnosa dengan penyakit flu contohnya. Dan terdapat juga tanggal pemeriksaan yaitu di contohnya ada di 2025 bulan 1 tanggal 1. Pemeriksaannya dan keluhan dan diagnosa. Fungsi tabel ini yang pastinya mencatat detail pemeriksaan sebagai dasar pembuatan pembayaran. Yang ketujuh ada tabel pembayaran berisi transaksi biaya pemeriksaan dan ada beberapa contohnya juga. Yang pastinya fungsi dari tabel ini adalah menghubungkan pemeriksaan dengan petugas yang menangani pembayaran. Kesimpulan dari data sampel menunjukkan bahwa sistem poliklinik sudah memiliki alur lengkap mulai dari data obat dan proses pemeriksaan dan transaksi pembayaran. Semua tabel ini saling terhubung melalui ID pasien, ID dokter, ID perawat, ID periksa, dan ID petugas. Mungkin itu aja dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ada SQL and OR. Yang pertama itu SQLN, select from pasien, where jenis kelamin perempuan, and alamat Depok. Query ini memilih semua kolom dari pasien, tetapi hanya baris yang memenuhi dua kondisi sekaligus. Jenis kelamin harus perempuan, dan alamat harus Depok. Kata kunci N membuat kondisi bersifat konjungsi. Kedua kondisi harus benar-benar agar baris dimasukkan ke hasil. Hasil slide menunjukkan satu pasien, Siti, karena dia memenuhi kedua syarat tersebut. Jadi, SQLN dipakai saat ingin menyaring data dengan beberapa aturan yang semuanya wajib dipenuhi. Selanjutnya, SQL select from dokter where spesialis umum or spesialis anak. Query ini memilih semua dokter yang punya anak spesialisasi, umum atau anak-anak. Kata kunci OR membuat kondisi bersifat disjungsi, cukup salah satu kondisi benar agar baris masuk ke hasil. Hasil slide menampilkan semua dokter yang spesialisasinya umum atau anak-anak. SQL OR dipakai saat ingin mengambil baris yang memenuhi salah satu dari beberapa kemungkinan nilai. Selanjutnya, next slide. SQL group by dan order by. SQL group by, select ID dokter, count as jumlah pemeriksaan, from pemeriksaan group by dokter. Ini adalah penggunaan group by untuk mengelompokkan baris pada tabel pemeriksaan berdasarkan ID dokter untuk setiap grup, setiap ID dokter. Dihitung jumlah barisnya dengan count, jumlah barisnya dengan count, hasilnya adalah daftar dokter beserta beberapa kali mereka melakukan pemeriksaan, jumlah rekam pemeriksaan per dokter. Slide menunjukkan setiap ID dokter dan nilai 1.
karena pada data contoh setiap dokter cuma punya satu entry pemeriksaan. Jadi, grup by biasanya dipakai bersama fungsi agregat, count, sum, AFG, dan lain-lain. Jika memilih kolom non-agregat lain, menurut mode SQL tertentu, kamu harus memasukkan kolom itu ke by juga. Selanjutnya, select SQL order by. Memilih semua kolom dari tabel obat, lalu mengurutkan hasil berdasarkan kolom harga dari yang terbesar ke terkecil karena defaultnya SC. Slide menampilkan daftar obat yang diurutkan menurutkan harga tertinggi ke terendah. Jadi ketika perlu menampilkan data terurut, MIS menampilkan produk termahal, transaksi terbaru, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini ada VUN. VUN ini penggunaannya membuat tampilan virtual view bernama VUN yang menyimpan query select tadi. View ini bukan tabel fisik pada umumnya, melainkan cara menyimpan query berulang supaya bisa dipanggil lagi seperti tabel. Setelah view dibuat, select from VUN mengembalikan hasil yang sama dengan menjalankan query aslinya, yaitu pasien perempuan dari Depok. Manfaatnya menyederhanakan query kompleks, menyembunyikan logika filter, atau memberi nama yang jelas ke potongan data yang sering dipakai. View ini menyimpan query yang memilih dokter dengan spesialis umum atau anak, memudahkan pemanggilan berulang hasil filter tersebut. Lanjut, Pi. Nah, kemudian ada view group by. View ini menyimpan query agregasi yang menghitung jumlah pemeriksaan per dokter. Setelah di-create, view group by bisa dipakai langsung untuk melihat ringkasan jumlah pemeriksaan tanpa menulis ulang group by plus count. Nah, kemudian ada view order by. View ini menyimpan query dengan pengurutan obat berdasarkan harga menurun. Perlu dicatat, banyak DBMS menganggap urutan order by pada saat mendefinisikan view kurang deterministik. Biasanya urutan final bergantung pada select yang memanggil view. Namun untuk kasus sederhana di slide select from, order by menampilkan daftar obat berurut menurut harga. Lanjut. Ada inner join. Query ini menggabungkan 3 tabel pemeriksaan, pasien, dan dokter, untuk membuat satu hasil gabungan yang informatif. Hasilnya setiap baris berisi nama pasien, nama dokter, dan diagnosa dari pemeriksaan tersebut. Inner join hanya mengembalikan baris ketika ada kecocokan di kedua tabel yang di-join. Kemudian ada left join. Left join diambil dari semua baris dari pasien lalu dicocokkan dengan baris di pemeriksaan yang punya ID pasien yang sama. Jika ada pasien yang belum pernah diperiksa, kolom dari pemeriksaan, misalnya diagnosa, akan bernilai 0, tetapi baris pasien tetap muncul. Hasilnya semua pasien muncul. Diagnosa hanya berisi untuk pasien yang punya data di pemeriksaan. Kemudian ada rect join, tabel di kanan. Memastikan semua baris dari pemeriksaan muncul, walaupun mungkin tidak ada pasangan di pasien. Jika ada baris pemeriksaan yang ID pasiennya tidak ditemukan di tabel pasien, maka kolom nama akan 0, tetapi diagnosa akan tetap ditampilkan. Hasilnya, semua data akan pemeriksaan tampil, nama pasien hanya terisi jika datanya ada di tabel pasien. Lanjut. Yang terakhir ada full join. Bagian pertama left join menjamin semua baris dari pasien sudah masuk. Bagian kedua right join menjamin semua baris dari pemeriksaan juga ikut masuk. Union menggabungkan hasil keduanya dan menghilangkan duplikat baris sehingga efeknya sama seperti full outer. Join semua pasien dan semua pemeriksaan ikut, baik yang punya pasangan maupun yang tidak. Jika suatu baris hanya ada di salah satu tabel, kolom dari tabel lain akan 0 pada baris tersebut. Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah penerapan basis data dalam sistem poliklinik memungkinkan pengelolaan informasi pasien, dokter, obat, dan layanan medis secara lebih terstruktur, cepat, dan akurat. Dengan sistem yang terkomputerisasi, proses pendaftaran, pencarian data, hingga pembuatan laporan menjadi lebih efisien dan minim kesalahan. Secara keseluruhan, pengaplikasian basis data meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pengambilan keputusan, serta mendukung operasional poliklinik yang lebih modern dan efektif. Terima kasih. Oke,